Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Masuklah ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya. Dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bersyukur karena kita sudah melewati semester 1 dengan baik. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita sampai saat ini. Untuk itu, marilah kita datang menghampiri Allah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Untuk menaikkan pujian kita memuji Tuhan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan pemerintahan yang Kau berikan kepada kami. Dari malam yang kemarin sampai pagi hari ini, kami dibolehkan untuk ibadah. Bantu kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat layak di hadapan Kau saja. Kiranya kami dapat menyembuhkan setiap isi firman-Mu. Biarlah orang yang Kau utus untuk memberitakan firman dapat menuntun kami dalam kebenaran. Berkatilah faktor-faktor dari luar seperti device kami, jaringan kami, agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sumber utama yang harus terus kita baca dan pahami adalah firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pegangan hidup kita agar bisa bertumbuh dengan baik dalam iman dan perbuatan. Firman Tuhan pun harus nyata melalui perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Mari kita berkomitmen untuk menuturkan firman Tuhan melalui sikap hidup kita dengan menyanyikan lagu Kusuka Menuturkan. cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan kami semua, secara khusus para siswa-siswi SMPK Penabur Harapan Indah, bersama dengan Bapak dan Ibu Guru, bahkan setiap karyawan sekalian. Terima kasih Tuhan Engkau menghantar kami memasuki semester yang baru di tahun yang baru ini.
Dan dalam ibadah pada hari ini, kiranya kasih karunia Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu. Tolonglah kami sekalian ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, agar kami dapat mendengar sabda kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah engkau menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang baca firman Tuhan dan mau melakukannya. Halo anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, siswa-siswi SMPK Penabur Harapan Indah. Kita bertemu kembali di tahun yang baru, di semester yang baru. Dan tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah anak-anak berperan dalam kerajaan sorga. Saudara, tahukah kamu bahwa manusia pada dasarnya tidak suka mengalami penolakan, termasuk kalau seseorang itu dilarang. Ya, kalau orang tuamu melarangmu, jangan bikin ini, jangan bikin itu, maka pasti ada sesuatu dalam hatimu untuk tetap mau melakukannya. Alhasil, kamu diam-diam melakukannya tanpa sepengetahuan orang tuamu. Atau kamu mencuri-curi untuk bisa mencobanya. Kalimat larangan itu berdampak negatif terhadap perilaku anak-anak. Dan banyaknya sikap-sikap yang melarang anak-anak justru membuat sikap-sikap yang kurang positif. Di antaranya adalah anak menjadi pemalas. Ketika kamu dilarang ini, dilarang itu, akhirnya malas karena takut semuanya dilarang. Kemudian tidak percaya diri, ya, terlalu banyak larangan. Jangan, nanti jatuh, awas. Lalu kamu selalu ragu-ragu ketika mencoba sesuatu. Atau kamu menjadi seorang penakut, minder, mudah cemas, ya, apalagi ketika ditakut-takuti. Awas lo, papa kan bilang jangan. Lalu kamu mulai bimbang, lalu akhirnya kamu menyerah. Mudah juga untuk berbohong dan selalu bergantung. Itu sebabnya dalam perikop kita, ketika ada banyak anak-anak dibawa oleh orang tuanya kepada Tuhan Yesus, ya, tapi anak-anak itu rupanya dihalang-halangi oleh murid-murid Tuhan. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus, mengapa mereka melarang anak-anak itu dekat-dekat dengan Tuhan Yesus? Sebab dalam pikiran mereka bahwa anak-anak itu hanyalah orang-orang yang akan mengganggu. Atau mereka dianggap kurang sopan. Mereka hanya akan merepotkan atau tidak tahu hormat. Ada 1001 macam alasan yang dipikirkan oleh para murid-murid Yesus untuk menghalangi anak-anak dekat dengan Tuhan. Dan biasanya para murid Tuhan Yesus ini mempergunakan ukuran orang dewasa terhadap anak-anak. Maka pikiran mereka selalu menaruh curiga atas kemampuan anak-anak ini. Daripada repot, mending gak usah. Daripada berantakan, mending gak usah dikasih. Dan lain sebagainya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah juga kamu bahwa di seluruh dunia banyak anak-anak mengalami penolakan? Ya,
Sejumlah anak-anak mengalami penolakan di dalam kehidupan mereka dan memunculkan situasi yang lebih buruk lagi. Penolakan-penolakan terhadap anak itu terjadi ketika muncul pekerja anak. Ada anak yang disuruh jualan oleh orang tuanya. Tentu orang tuanya memarahi dia. Ngapain kamu di rumah? Makan doang bisanya. Ayo pergi sana kerja. Itu sebuah penolakan. Ya. Atau anak-anak itu diperdagangkan. Orang tuanya dengan tega memperdagangkan anaknya. Supaya apa? Mendapatkan keuntungan. Ya. Dan si anak itu akhirnya harus bekerja. Ada juga anak-anak yang dinikahkan, padahal usianya masihlah kecil atau usia dini. Anak-anak dinikahkan supaya apa? Kehidupan orang tuanya lebih baik. Sebab orang tuanya akan mendapat mas kawin. Ya. Sedangkan anak itu menderita. Anak itu harusnya masih bermain dengan teman-temannya. Kini dia harus menikah. Kini dia harus bekerja. Kini dia harus menjadi istri dari orang-orang yang dewasa. Atau anak-anak diperbudak. Mereka dipaksa bekerja. Kalau tidak suka, dipukul. Kalau melawan, mereka dipenjarakan dan lain sebagainya. Atau ada juga yang menjadi pekerja seks. Sungguh sangat menyedihkan ketika kehidupan anak-anak di seluruh dunia ini mendapat penolakan. Ada banyak jutaan anak-anak tidak seberuntung seperti kamu. Yang bisa sekolah, bisa bermain, bisa melakukan apapun menurut keinginan kita sendiri. Penolakan muncul dari situasi orang tua. Biasanya orang tua yang miskin atau kurang pendidikan. Atau orang tua yang broken home, pisah rumah. Tidak mau urus anaknya, lalu anaknya dibiarkan begitu saja. Mau pergi terserah, mau makan terserah, mau sekolah terserah. Itu sebuah penolakan. Atau juga lingkungan pergaulan yang buruk. Contohnya saja, pada diri seorang yang bernama Hitler. Hitler di sekolahnya seringkali dibully. Dia dianggap tidak mampu. Bahkan dia dipaksa. Dia dianggap tidak becus. Maka ketika Hitler menjadi pemimpin di Jerman, ia memulai sebuah aksi balas dendam terhadap orang-orang yang lain. Maka jutaan orang Yahudi terbunuh sejak Perang Dunia Kedua. Tokoh yang lain adalah Joker. Saya yakin, pasti kamu semua paling tidak ada yang sudah nonton film ini. Walau film ini dikatakan dilarang untuk anak usia di bawah 17 tahun atau perlu pendampingan. Kamu diam-diam menonton film Joker. Tokoh Joker itu lahir dari penolakan lingkungan di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya merasa dia tidak becus, dia tidak menghasilkan apapun, dia terlalu lugu, bahkan dia dibully berkali-kali oleh banyak orang. Maka Joker tumbuh dari perasaan penolakan. Dia dendam. Dan akhirnya dia melakukan kejahatan demi kejahatan sebagai hal untuk membalas dendam dan sakit hati karena ia ditolak. Saudara-saudara, anak-anak yang mengalami kehilangan rasa aman, rasa dicintai, perhatian serta kasih sayang, itu adalah situasi yang berbahaya. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika anak-anak itu ditolak? Bagaimana Tuhan Yesus bersikap? Tuhan Yesus justru sangat mencintai anak-anak. Karena itu ketika Tuhan mendengar bahwa murid-muridnya melarang anak-anak lain datang kepadanya, Tuhan berkata di ayat yang ke-16, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Anak-anak itu tidak boleh dihalang-halangi datang kepada Tuhan. Sebab menurut Tuhan Yesus, mereka itulah yang empunya kerajaan sorga. Wow! Ini sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang luar biasa. Perhatikan, Tuhan Yesus memberikan makna yang luar biasa terhadap diri seorang anak. Anak-anak
tidak boleh disepelekan, tidak boleh ditolak, sebab ada yang berharga pada dirinya. Justru orang-orang dewasa pada waktu itu, semua orang banyak yang mengikut Tuhan, diminta untuk menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Itu yang dikatakan di ayatnya yang ke-17. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tuhan Yesus mempergunakan anak-anak kecil sebagai contoh bagaimana kita dapat masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu melalui pemberitaan firman Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita 3 hal utama di dalam pembacaan pada hari ini. Hal yang pertama adalah Tuhan Yesus mau mengatakan pada diri anak-anak ada sikap percaya yang sejati. Anak-anak itu percaya kepada orang-orang yang mengasihinya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada orang tua, dan percaya kepada guru. Rasa percaya itu ditandai dengan memiliki sikap hormat, yaitu takut akan Tuhan. Ya. Sikap hormat bukan berarti yes ma'am, yes sir, yes ma'am, tapi di belakang melawan. Bukan. Sikap hormat itu adalah sikap di mana ia menaruh rasa percaya yang besar bahwa apa yang dikatakan oleh gurunya, oleh orang tuanya, bahkan oleh Tuhan, itu benar. Yang kedua adalah sikap taat atau tunduk. Ya. Saudara, justru pada diri anak-anak, anak-anak itu mudah untuk diberitahukan sesuatu. Mereka mau untuk mendengar. Dan ini bagian yang ketiga. Karena itu anak-anak selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, dengan orang tua, dan dengan guru. Karena mereka percaya. Tapi kalau mereka tidak percaya, boro-boro mereka mau mendengar. Ya. Raja Salomo mengungkapkan dalam Amsal pasal pertama ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Karena itu, kita semua diminta untuk pertama-tama takut kepada Tuhan. Agar pengetahuan kita itu bertambah. Kemampuan diri kita itu bertambah. Takut akan Tuhan itu berarti harus punya sikap percaya yang sejati. Sedangkan anak-anak yang kehilangan rasa percaya, dia pasti akan mengalami banyak masalah dengan orang-orang di sekitarnya. Ia dianggap merepotkan, dia dianggap tidak berguna, dia dianggap bodoh, dia dianggap tidak hormat, dan lain sebagainya. Ingat, ini yang mau Tuhan katakan pertama. Dalam diri anak-anak, kita harus belajar untuk punya sikap percaya sejati. Hal yang kedua adalah bahwa dalam diri anak-anak selalu muncul rasa ingin tahu yang besar. Dorongan ingin tahu akan banyak hal. Kita melihat sesuatu, wah, kok bisa begitu ya? Ini yang membuat banyak anak-anak sedia dan tekun untuk belajar, untuk mencari. Pasti di antara kamu saat ini banyak yang nonton YouTube. Mulai mencari-cari hantu itu ada nggak ya? Lalu semua YouTube ditontonin. Ya. Tapi kok nggak ada yang mencari Tuhan itu ada nggak ya? Lalu nonton YouTube. Ya. Nah, karena itu ini yang harus kita ingat. Kalau rasa ingin tahu itu besar, maka kamu perlu mencarinya. Kamu perlu menemukannya. Bertanya pada orang tua, bertanya pada guru, dan bertanya kepada Tuhan. Maka sesungguhnya tidak ada anak yang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah anak yang malas. Tuhan tidak menciptakan anak yang bodoh. Tetapi anak-anak yang malas justru membuat dirinya menjadi bodoh. Raja Salomo pernah mengatakan dalam Amsal pasal 6 ayat 6, "Hai pemalas,
Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, coba setelah selesai aktivitas sekolah, kamu cari semut, perhatikan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh semut itu dalam waktu 15 menit saja. Bagaimana mereka bertemu, mereka bicara, ya. Lalu mereka selalu berjalan beriringan, mereka bekerja sama, dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya, yang mana di antara banyak semut itu yang menjadi pemimpin? Wow, justru semua saling berkoordinasi, walau tidak ada pemimpinnya, mereka bekerja sama. Itu yang juga harus kamu pelajari. Dan karena itu, bagi seorang anak, dia harus terus belajar. Dia tidak boleh merasa bosan. Ya, apalagi kalau anak-anak merasa sudah pandai. Raja Salomo juga mengingatkan kepada kita, Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah bosan akan peringatannya. Jadi, ketika Tuhan mendidik kita, maka dalam diri kita harus terus-menerus memiliki rasa ingin tahu yang besar, seperti pada anak-anak. Rasa tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan saya, bagaimana Tuhan melindungi saya, bagaimana Tuhan memelihara saya. Nah, untuk itu, saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, bangkitlah, hai kaum rebahan. Nah, siapa di antara kamu yang masuk kelompok kaum rebahan? Kaum rebahan ini adalah kelompok orang-orang yang maunya tiduran terus. Kalau sekolah, ya, kamera laptopnya dibuat tinggi-tinggi, jadi yang kelihatan hanya jidatnya saja, seperti itu ya. Padahal dia lagi tiduran, lagi rebahan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, justru kaum rebahan harus bangkit, harus bersemangat. Ingat, ini tahun baru, maka kamu harus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baru. Kamu harus cari tahu. Banyak pengetahuan yang harus kamu kejar di tahun ini. Dan kamu harus bangkit untuk menggapai cita-citamu. Karena itu Yesaya pasal 60 ayat yang pertama mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kaum rebahan itu punya potensi bahaya yang besar. Yang pertama adalah obesitas, kegemukan. Sebab kaum rebahan maunya tiduran mulu, makan, main game, nonton, tidak ada yang bergerak, maka badannya menjadi membesar. Atau dia juga berpotensi punya sakit diabetes, sakit gula. Ya, itu sesuatu yang bahaya. Sadar atau tidak, suka yang manis-manis, ya. Lalu makan banyak karbohidrat, tidak pernah berolahraga, maka kita akan berpotensi sakit diabetes. Lalu yang ketiga, osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Pengapuran pada tulang belakang kita. Itu mengancam dirimu. Ingat, ketika posisi tidurmu tidak benar, posisi dudukmu tidak benar, seperti perempuan dalam gambar ini atau seperti laki-laki dalam gambar ini, maka banyak peluang. Ya, tulangmu bengkok, matamu tambah minusnya, kacamatanya tambah tebal, dan lain sebagainya. Nah, karena itu Raja Salomo mengatakan, bagi kaum rebahan, ingat ada ayatnya, Amsal 6 ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi, hai kamu kaum rebahan, kalau itu yang terus kamu lakukan, dalam hidupmu kamu tidak akan berhasil. Apalagi memasuk dalam kerajaan Allah. Oh tentu tidaklah demikian. Kita harus bangkit dan mencari banyak pengetahuan.
Sebab keinginan tahuan kita itulah yang menuntun kepada Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak itu mudah memaafkan. Walau anak-anak sering berselisih, namun mereka lebih mudah untuk memaafkan. Ya. Matius pasal 6 ayat 14 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi bagaimana dengan kamu yang tidak mau mengampuni? Maka Tuhan pun tidak mau mengampuni kesalahanmu. Inilah sifat ketiga peran dari anak-anak di mana harus dicontoh oleh banyak orang supaya kita sampai kepada kerajaan sorga. Ya. Hati anak-anak itu tidak dipenuhi dengan perasaan dendam. Ya. Apalagi kemarahan yang panjang. Ya. Memang sering berselisih, tapi sekali lagi cepat memaafkan. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 17-18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi, peliharalah ya dalam dirimu sifat mudah memaafkan. Ya. Karena anak-anak akan selalu belajar melakukan kebaikan demi kebaikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kamu tentu adalah anak-anak Allah. Ketika kamu akan terus membawa kedamaian bagi banyak orang. Amin untuk firman Tuhan. Kini mari kita berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur. Firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana peran anak-anak dalam kerajaan sorga. Dinyatakan Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus mencintai setiap anak-anak yang ada di dunia ini. Tuhan mau agar semua anak-anak dapat disambut, mereka tidak ditolak, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat membangun kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, walau kami mulai bertumbuh menjadi seorang remaja, atau kami sudah menjadi orang dewasa, biarlah sifat anak-anak yang Tuhan Yesus kehendaki itu terjadi terus di dalam kehidupan kami. Saat ini kami menaikkan doa syukur kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Selama 10 bulan lamanya Tuhan menjaga kami dari masa pandemik ini. Dan kami semua dalam keadaan baik. Begitu juga Bapak dan Ibu guru, serta para karyawan di sekolah kami. Tetapi Tuhan, kami mau berdoa juga untuk situasi pandemik yang masih terjadi saat ini. Tuhan, tolonglah masyarakat kami agar mereka punya kesadaran yang baik untuk menjaga protokol kesehatan dan menjaga diri mereka. Berkati pemerintah kami yang dalam waktu dekat ini akan melakukan vaksinasi COVID-19. Tuhan menolong agar usaha pemerintah kami boleh berhasil. Berkati juga pemerintah kami yang membangkitkan kembali ekonomi di negeri kami. Tuhan, kami mohon kasihanilah, biarlah Engkau membawa kami juga melewati masa pandemik ini. Kami juga mau berdoa bagi Bapak dan Ibu guru kami Tuhan. Secara khusus, biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap Bapak dan Ibu guru. Begitu juga orang tua kami. Bahkan para siswa-siswi dalam keseharian. Tuhan, lindungi kami dari situasi yang buruk ini. Biarlah setiap orang-orang yang kami kasih boleh Tuhan luputkan dari bahaya maut. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami atau Bapak Ibu guru atau keluarga atau saudara kami yang lain yang harus diisolasi karena terinfeksi COVID. Sembuhkan mereka Tuhan, kasihani mereka dan sayangilah mereka. Biarlah doa kami boleh senantiasa memberikan penghiburan
bagi saudara-saudara kami tersebut. Tuhan, dalam doa ini kami juga mau berdoa untuk proses pembelajaran jarak jauh yang masih harus kami lakukan. Berkati Tuhan setiap perangkat yang kami pergunakan, yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru, bahkan setiap kami para siswa-siswi. Biarlah Tuhan, jaringan internet yang kami pergunakan boleh berjalan dengan baik, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran secara online dengan baik juga. Terima kasih ketika kami berada di sekolah yang mendukung pembelajaran secara online dengan baik. Karena itu, biarlah kami boleh memanfaatkan situasi ini, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa, biarlah Tuhan menolong sekolah kami secara khusus di dalam proses penerimaan siswa-siswi baru. Tangan Tuhan yang kudus bila menggerakkan hati setiap para orang tua untuk memasukkan anak-anaknya di sekolah penabur harapan indah pada saat ini. Kami serahkan kehidupan kami, proses belajar, mengajar yang dilakukan di sekolah kami secara online. Biarlah Tuhan juga memberikan kesabaran bagi Bapak dan Ibu Guru untuk menolong kami semua. Ajar kami Tuhan untuk semakin takut kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk menaruh hormat dan cinta kepada orang tua kami. Dan ajar kami Tuhan untuk juga mendengar para guru-guru kami agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Terpujilah nama-Mu Tuhan dan ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kawan sekerjanya yang berperan dalam pelebaran kerajaan Allah. Sikap dan perbuatan yang takut akan Tuhan dan mengasihi sesama adalah modal yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia untuk melaksanakan misi Allah, sambil memuji Tuhan, Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptakan, malam jadi benderang,
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini angkatlah hati kita dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus, itu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saudara, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.